Yang jadi pertanyaan saya juga, kok nanya ya? Misalnya ada cewek. Yes. Ada cewek sendiri. Apakah kita langsung bilang, Mbak nikah yuk gitu kan? Lah itu kan menjurus. Yes. Iya kan? Langsung to the point istilahnya ya. Iya, to the point, betul. Setelah itu pasti digampar. Balik lagi di Grasak Grusuk Podcast. Hari ini gua kedatangan narasumber yang dimana nama panggilannya adalah Mr. MP. Wow. Iya, Mr. MP ini kita akan membahas bagaimana caranya bertanya. Nah, sekarang daripada saya yang banyak bertanya, mendingan kita langsung tanya-tanya kepada Mr. MP ini. Bagaimana sih Pak konsep bertanya yang benar gitu kan? Ya, boleh. Nah, sebelumnya nyapa dulu nih kepada rekan-rekan di channel Grasak Grusuk ya. Wah, keren sekali ya. Selamat siang, pagi, sore, dan malam ya. Ya. Tadi menjawab pertanyaan ya. Pertanyaannya bagaimana sih cara untuk bertanya? Bertanya. Ya. Secara untuk bertanya ya, Bro Arel ya, itu kalau yang biasa itu kan ada yang namanya tekniknya 5W1H. Nah, itu kan umum, rata-rata. Itu yang umum, betul ya, semua juga orang tahu. Nah, Anda juga bisa saya menambahkan gitu ya. Anda juga bisa menggunakan kembali selain 5W1H, Anda bisa gunakan ada yang namanya open question, close question, sama lakukan konfirmasi. Nah, itu dia. Nah, sebelum dilanjut pembahasannya, menurut Bapak acara Grasak Grusuk atau podcast ini menurut Bapak bagaimana sih penilaiannya? Oke, kalau menurut saya ada 3 kata nih, singkat aja. I love it. Saya suka banget ya, keren banget, gua demen ya tentang Grasak Grusuk podcast ini buat teman-teman juga biar nggak gerasak grusuk, ibaratnya nggak galau, nggak endilau antara dilema dan galau. Iya. Nonton channel ini Grasak. Terima kasih, suatu kehormatan. Yes. Dilanjut Pak. Jadi sejauh ini kan yang saya alami gitu kan, banyak juga yang bertanya, Mas Arel bikinin dong kelanjutan caranya bertanya gitu kan. Saya jawab, nanya aja kok mesti ada caranya gitu kan. Itu gimana Pak? Oke. Caranya gimana? Pertama kita review sebentar ya. Boleh. Apa sih itu teknik probing? Nah, apa bedanya sama bertanya? Betul. Nah, teknik probing adalah kelanjutan lebih dalam lagi dibandingkan dari teknik bertanya. Ya, jadi kalau bertanya kan cuma ya kayak gini aja, misalkan Mas Arel, ya apa kabar? Baik. Nah itu kan bertanya ya. Iya. Nah, tapi kalau probing kan saya bisa ini lagi. Baik, dari jawaban tadi semangat sekali nih. Kira-kira hari ini lagi ada apa nih kalau boleh tahu? Iya, kadang juga kan saya juga pernah punya pengalaman gitu kan. Ketika saya bertanya kepada seseorang, tiba-tiba dia closing. Udah langsung closing tanda tangan? Enggak, maksudnya saya kan menanyakan, cuman dia kayak closing probing gitu. Jadi dia istilah itu memang apa sih lu nanya-nanya gua kayak gitu. Jadi kan harapan saya tuh ketika saya open pertanyaan dia jawab lagi lah gitu. Cuman itu terjadi ya. Nah, emang nggak bisa kita pungkiri ya. Dan juga buat sobat-sobat yang lagi menyaksikan ini ada tipikal orang yang memang senangnya to the point. Iya. Pada saat kita bertanya dia langsung tak aja, atau bahkan kalau lagi bete gitu ya, misalkan habis ujian online gitu ya kan, susah nggak bisa kita nanya apa sih lu gitu ya. Nah, untuk itu diperlukan yang namanya building report dulu. Building report. Artinya apa? Kita bangun kedekatan dulu, cair dulu kayak tadi kan. Bro Arel ya, apa kabar? Baik. Nah, kalau dia udah jawabnya baik. Kalau jawabnya baik ya. Itu gimana tuh? Nah, kita langsung oh iya gitu ya. Kayaknya lagi susah ya tadi ya ujiannya ya. Jadi kita menyamakan istilahnya frekuensi sama. Biar sama. Kalau kayak radio tuh biar nggak ada kresek-kreseknya. Nah itu betul. Jangan sampai baik. Kenapa lu harus semangat dong gini. Istilahnya dia apa sih lu? Gue lagi susah. Cuman saya punya pengalaman lagi nih. Saya coba tanya istri saya nih. Kan tanya kan. Saya bilang, Bun, boleh nggak gitu kan? Aku punya pos 2 gitu kan. Katanya mau posyandu. Terus dia marah gitu kan. Yang jadi pertanyaannya adalah kok dia marah ya? Ya.
Yang jadi pertanyaan saya juga, kok nanya ya? Udah pasti marah. Nah, tapi kalau kita bertanyanya di saat yang pas ya, di waktu yang pas, kitanya juga sudah mampu, saya rasa sih mungkin dipertimbangkan gitu. Tapi kalau kondisinya lagi begini, lagi pandemik, terus kita nanya pos gitu ya udah pasti marah. Sama ada beberapa juga pertanyaan di apa ya istilahnya di WhatsApp saya gitu kan. Yes. Tadi kan saya sebelum kita tag video ini saya sempat posting di sosial media saya bahwa saya hari ini akan membahas tentang bagaimana caranya bertanya atau probing question gitu kan. Ya. Jadi banyak banget di sini ada salah satu pertanyaannya adalah, Kak, jelasin dong bagaimana cara bertanya di suatu topik. Ya. Karena saya sering belajar kelompok di kelas yang dimana setiap kelompoknya harus bertanya kepada kelompok yang tampil. Ya. Agar dapat nilai tinggi, mau nggak mau saya harus bertanya. Betul. Itu gimana, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya tadi ya. Ini dari Siapa itu? Dari Hai. Waduh, Dari Hai. Ya. Terima kasih sudah bertanya di situ, dan memang ini sering terjadi juga ya buat teman-teman yang lagi ada diskusi kelompok, itu kan pasti disuruh untuk bertanya. Nah, pertanyaannya dulu ya, kenapa sih kita melakukan probing atau disuruh bertanya? Ya, biasa probing atau teknik bertanya lebih dalam ya. Probing itu kapan kita lakukan? Pertama, kalau kita mau menanyakan suatu hal, tema yang lebih deep ya, lebih deep. Yang kedua, kalau ada perbedaan sudut pandang nih, persepsi. Namanya tugas kelompok kan pasti tiap kelompok persepsinya beda-beda. Oleh karena itu pasti disuruh sama guru, disuruh sama dosen, nanya dong. Iya. Nah, biar Kadang apa? kalau udah dilempar pertanyaan kayak diikutan, jangkrik, krik. Pada sering lihat-lihat gitu kan. Karena ada perbedaan tadi sudut pandangnya. Dan yang ketiga, kenapa kita lakukan probing? Untuk klarifikasi suatu hal. Ya. Nah, jadi gimana caranya biar saya bisa bertanya kalau pada saat ada yang kelompok lain bertanya? Iya. Kelompok lain presentasi gitu ya, Anda disuruh bertanya. Yang pertama, Anda bisa dari yang 5W1H, banyaklah bertanya ke why-nya dulu. Why? Contoh, Pak, contoh. Misalkan saya presentasi nih, saya lagi jelasin tentang sistem yang akan saya buat untuk skripsi lah misalnya gitu. Itu cara nanya gimana dari sisi why-nya? Oke, misalkan sistem ABC ya, contoh ya, presentasi nih kelompok ya, maju presentasi ABC bla 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 bla. Tiba gilirannya, ya silakan yang mau bertanya. Iya. Nah, saya nanya, saya dong mau bertanya. Ya. Nah, saya nanya pakai why ya. Why dulu. Kenapa sih kok mesti kita menggunakan sistem ABC, Mas? Atau bro, sis, ya. Kenapa pakai sistem ABC? Kenapa nggak sistem yang lain ya? Nah, itu kan enak ya, deep tuh dalam pertanyaan why. Nah, terus tadi Mas ada presentasi ya, kelompoknya tadi kan berlima, misalkan contoh berlima ya. Tadi yang presenter keduanya ada memaparkan soal ini sistem ABC lebih ringan atau lebih hemat kuota ya. Kita bisa nanya why. Kenapa kok itu bisa hemat kuota ya? Nah, kan lebih deep ya, lebih deep, lebih dalam. Itu baru why. Terus sama yang kedua, kita bisa bertanya dengan how to. How to-nya ya. How-nya ya, how-nya. Misalkan tadi jabarin udah panjang, sistem ini bagus lah, ABC lebih hemat kuota, lebih ringan, apa dan lain sebagainya. Pertanyaannya ya, saya mau nanya. Kalau untuk kami, para mahasiswa, para pelajar, ataupun yang dunia kerja misalkan ya, kita mau pakai sistemnya itu gimana ya caranya? Lebih ke gimananya. Ataupun kita juga bisa how-nya ya. Saya udah ada nih sistem yang sebelumnya, misalkan pakai sistem yang lain. Tadi presentasinya sistem ABC gitu ya. Kalau saya mau rubah ke sana, ya gimana caranya? How-nya. Nah, itu kan akan membuat kita terlihat lebih smart, lebih pintar. Itu baru why sama how. Ya kan. Belum lagi dengan WW yang lainnya itu kan. WW gombel. Terus ada lagi nih Pak, pertanyaan ini kayak lebih ke spesifik sih. Ini lebih ke mana ya? Nah ini dia nih. Nah ini karena ada banyak banget ya pertanyaan yang masuk, ada sekitar 2 juta ya. Banyak pertanyaannya. Yes. Silakan. Kayaknya terlalu banyak nih Pak. Kayaknya kita tunda di akhir aja kali ya. Boleh. Jadi kita lanjut dengan tanya-tanya gitu kan. Siap.
Kalau umumnya itu 5W1H, mungkin Bapak bisa kasih gambaran dengan pola-pola di luar itu, Pak. Pola-pola. Saya juga pengen tahu. Mungkin kalau saya tahu polanya, saya akan bilang sama istri lagi. Boleh, boleh nggak pakai pos 2, tapi dengan cara yang berbeda. Iya, Gitu, udah Pak. posyandu, pos satpam, pos security Kan nanti yang ya. penting tujuannya sama. Ya, oke. Kalau untuk pola sih simple aja ya. Selain 5W1H ya namanya kita kan bertanya ya, ngedrilling. Ya, drilling. Drilling kan, ibaratnya kalau kayak orang masuk ke rumah, bedah rumah lah Bedah ibaratnya. rumah, Nah, kan kita mesti di luar ibaratnya diizinkan dahulu kan untuk masuk ke Betul. dalam. Ya. Nah, itu diperlukan yang tadi teknik probing, teknik building rapport, maaf ya, Building rapport. Kayak misalkan saya teman Mas Arel ya, pasti kan saya ketok pintu dulu, nyapa dulu, halo Mas Arel ada di rumah, boleh masuk nggak? Ya kalau saya diizinkan baru bisa masuk tuh bedah rumah kan. Betul. Terus ngobrol-ngobrol santai Iya. biar lebih tahu, oh Mas Arel ternyata dalam rumahnya ada misalkan ada foto ini loh, ada sepatu dan lain sebagainya. Nah tapi kalau pas di depan ya kita bilangnya, gue mau masuk ya, bukain dong. Orangnya kan akan nggak nyaman ya. Iya, betul. Nah, tekniknya ibaratnya kayak mau masuk ke rumah bertamu, bedah rumah, Bedah rumah. bedah rumah. Kalau boleh tahu nih, Yes. selain kegiatan di sini, Bapak tuh sebelum di sini di mana aja ya? Oh sebelum di sini di mana aja gitu ya? Maksudnya Bapak kan ngajar juga gitu kan? Ya, biasa saya kalau kegiatan untuk sehari-hari, terutama di new normal ya, itu adalah melakukan kegiatan online. Online. Itu udah umum ya, online ya? Sudah umum. Sekarang ada webinar-webinar dan juga ada coaching-coaching. Oh, oke. Ya, kita kasih coaching. Sorry saya potong. Kalau coaching online tuh gimana Pak? Maksudnya kan kita harus tetap muka ya? Yes. Dengan Nah, cara kan bisa. Sekarang kan ada banyak teknologi ya. Bisa kita dengan menggunakan Zoom, menggunakan WA video call dan lain sebagainya, ya. Nggak apa-apa, yang penting kita bisa berdiskusi, Dan itu bisa saling tanya jawab ya? bisa tanya jawab. Jadi untuk mengembangkan orang selain webinar bisa dengan coaching, ya, atau bisa kalau dia ada masalah di konseling dulu, ya nggak kelar juga mungkin nanti terakhir dikasih conjuring ya. Horor. Udah dinasehatin dikasih ini nggak kelar-kelar gitu, conjuring aja. Nah itu kegiatannya seperti itu sambil membuat buku, melanjutkan membuat buku, sama membuat lagu motivasi. Berarti kalau yang sekarang Bapak lebih ke motivasi ya? Ya untuk zaman sekarang selain motivasi ke sini sih ke Bro Arel ke sales. Sales. Oh, Penjualan. dulunya pernah jadi seorang Iya sales. dulu waktu awal-awal berkarir menjadi seorang sales, jualan saham. Pialang Oke. saham. Jadi kalau orang mau main saham, nah itu saya dulu di hire sama perusahaan untuk menawarkan orang untuk bermain saham, pialang Bermain saham? Yes. Nah, setelah itu juga pernah untuk bantuin teman di bidang asuransi, bantuin teman juga untuk kartu kredit gitu ya. Akhirnya saya, ayo udah deh belajar dari situ tentang di dunia sales, penjualan. Ternyata menarik loh dunia sales itu ya, seru. Serunya? Serunya karena kita bisa ketemu dengan banyak orang dan juga kita bisa berinteraksi. Jadi tahu nih karakter-karakter orang. Cara untuk probing tiap orang beda-beda ternyata, Mas Arel. Ya, kalau misalkan ketemu si A, orangnya itu pendiam gitu ya. Nah itu kita teknik probingnya sebelum melakukan teknik probing, teknik building reportnya harus bagus. Tapi ada juga yang kita cuma cukup apa kabar Pak gini-gini, Nah, saya lihat ini, wah ini lancar. Oh, kita ya udah tinggal dengerin. Cuman kalau sekarang kan Bapak menjadi seorang motivasi, Bapak juga sempat bilang bahwa Bapak pernah menjadi seorang sales. Dulu awal berkarir sebelum dari si motivasi ini, awalnya saya itu bekerja di salah satu perusahaan kelapa sawit. Wah, jadi suatu perusahaan kelapa sawit di daerah Lampung, Mas Arel. Sekitar kalau dari Bandar Lampung ya, 4 sampai 5 jam perjalanan. 2 jamnya berkelok-kelok kayak di puncak, ya. 2 jam sisanya agak mirip kayak Paris Dakar dikit. 1 jamnya nge-swing aja. Begitu nyampe biasanya yang nemenin saya gitu ya, agak apalagi kalau wanita gitu ya, jackpot. Karena kalau jackpot dapat undian enak ya. Kalau ini dapat gitu, karena jalannya nggak mudah untuk ke sana. Terus saya bertanya lagi nih. Ya, boleh. Keputusan apa yang membuat Pak MP ini menjadi seorang motivator? Oke.
Yang saya tahu, Bapak sekarang tuh lebih ke motivator Asia. Iya, motivator Asia gitu ya. Keputusan yang saya ini adalah pada saat yang tadi tuh, begitu saya di perkebunan kelapa Iya. sawit itu kan jauh tuh dari perkotaan. Jauh Ternyata pendidikan di sana kan beda ya, cara berpikirnya, mindsetnya dan lain sebagainya. Nah, yang saya lakukan adalah di sana ya ini, Mas Arel, gua kumpulin gitu ya. Kita bentar lagi mau diaudit nih, kasih tahu kan, infoin. Kita siap-siap yuk, beres-beres ya, secara laporan keuangan, operasional itu dibagusin lah ibaratnya ya, dipercantik. Dipercantik. Ternyata ada hal-hal yang wah kayaknya ini bakalan kena nih sama audit. Nah, akhirnya cari dan setelah itu saya ngajarin. Ya mirip lah kayak mentraining orang gitu ya. Oh, awalnya mentraining orang. Iya, mentraining tim saya ibaratnya ya karena saya waktu itu jadi supervisor. Nah, saya trainingin lah yang saya handle. Setelah itu kok berasa enak juga ya ternyata ya. Itu ke bawah. Ke bawah. Dari dia ngerti, berarti kan kerjaan saya kebantu kan? Iya. Nah, setelah itu dia juga jadi penasaran, pengen belajar terus. Kalau dia belajar terus, berarti saya harus lebih banyak belajar kan? Nah, dari Dipaksa situlah untuk belajar. dipaksa untuk belajar. Saya memutuskan, iya deh, kayaknya saya boleh nih ke bagian learning and development. Akhirnya jadilah Bapak masuk ke trainer. situ. Baru. Pertama mungkin jadi internal trainer. Internal trainer. Dari internal trainer, baru akhirnya ke vendor. Ya, ke vendor, konsultan gitu ya. Jadi tahu tuh, oh tiap perusahaan ternyata unik-unik ya. Beda-beda. Dan saya pun melakukan yang sesuai dengan tema kita, teknik probing juga, ya itu mesti main tuh. Benar. Oh ternyata kalau perusahaan dia bergerak di manufaktur, begini tuh ya. Banyak hal-hal yang begini. Kalau dia di perbankan begini ya. Mau nggak mau kita harus belajar lebih. Yes, harus lebih banyak. Itu. Berarti pernah jadi karyawan juga ya sebelum jadi motivator. Pernah jadi karyawan. Lalu untuk menjadi motivator yang sekarang Bapak udah besar banget, itu awalnya gimana Pak? Kita harus menjalin relasi dulu atau kita masuk ke suatu akademi dulu? Saran saya kalau mau yang lebih smooth gitu ya, lebih smooth ya ikut dulu akademi. Ibaratnya kan kita dipersiapkan dulu. Iya. Kayak mau jadi seorang penyiar radio kan pasti ikut dulu ya bimbingannya, diklatnya. Iya. Setelah itu baru tuh, ya oke coba siaran gitu kan akan lebih enak. Terus setelah itu perbanyak networking. Itu penting. Penting. Setelah udah dapet networking, barulah kita mulai merambah tuh, memperbesar brandnya kita, namanya kita. Kalau saya kan pakai brandnya Musikvator. Oh, Musikvator. Ya, Musikvator. Kenapa? Karena ternyata ya puji Tuhan, saya dikasih sebuah talenta sama Tuhan gitu ya, menciptakan lagu. Ya, kalau nggak salah Bapak pernah bikin lagu untuk untuk apa ya? Saya lupa. Menggapai impian. Iya, Menggapai Impian. Yang waktu itu ya saya nyanyikan ada. Terus belum lama ini tahun 2020 tercipta lagi lagu judulnya Juara. Nah, kalau mau tahu itu bisa ada di YouTube-nya saya. Di sini. Ya, di sini nih Michael Pranajaya ya. Subscribe. Yes. Memang belum dikemas secara profesional ya karena kan lagi COVID, nggak bisa ketemuan sama singernya dan lain sebagainya. Ya udahlah, pencipta lagu merangkap singer. Cost budget juga. Iya. Kembali ke motivator tadi. Yes. Awal materi pertama kali yang Bapak bawakan itu tentang apa, Pak? Aduh, udah lama ya. Itu sekitar 10 tahunan lalu ya. Bentar ya, saya ingat-ingat ya. Pertama kali ya? Pertama kali. Materi. Oh, ini. Bagaimana berbicara di depan kamera. Wah, pas nih. Yes, karena waktu itu begitu saya mau peralihan tuh menjadi benar-benar profesional public speaker ya, pembicara, saya ambil salah satu kelas. Nah, di situ diajarin sama presenter Indonesia tuh. Saya nggak sebut nama lah ya, yang suka nyanyi lagu cowboy, country, terus bawa koper, wah, deal or no deal. Tahu kan? Tahu kan? Nah, teman-teman tahu ya. Nah, dari situ saya terinspirasi. Setelah itu saya bilang, oh iya, diajarin teknik-tekniknya. Walaupun saya dulu sebagai penyiar radio juga pernah jadi MC gitu ya, MC dadakan biasanya. Ternyata dipoles lagi kan, oh bagus nih tahu tentang MC basicnya. wedding bukan, Pak? MC wedding. Oh. Saya nggak nerima lagi MC 17-an. Karena sadar umur gitu ya. Ntar ditanya, siapa itu om-om tuh ya. Oke, jadi. Nah, dari situ saya pertama kali tuh bawain bagaimana sih biar kita nyaman ngomong depan kamera. Ataupun depan umum lah ya, nggak usah depan kamera ya. Zaman dulu kan belum. Nggak ada kamera, Pak. Depan kaca. Depan kaca. Nah, gitu. Bagaimana kita ngomong agar kita fasih, lancar dan juga bagus gitu ya senyumnya dan lain sebagainya. Nah itu saya bawakan tuh waktu itu
Nggak banyak. Cuma 1.300.000 orang. Oh, nggak Alias banyak. 13 orang gitu ya. Ya, nolnya banyak yang ngegelinding ya. Nah, jadi 13 orang waktu itu ya udah. Ya namanya kita kan semangat gitu ya. Semangat. Pertama-tama kan, oh sini, gue mau sharing nih. Apa yang gue udah dapetin biar ini. Oh iya, gitu. Nah, dari kata semangat yang tadi Bapak sebutkan, Yes. kayak saya nih, saya Ya. kan lagi semangat-semangatnya bikin Gerasak Gerusuk podcast. Wah, mantap. Ya kan? Menurut Bapak, Ya. lebih baik kemampuan dulu atau kemauan dulu untuk mencapai semangat? Untuk mencapai semangat ya. Iya. Yang mana Mungkin- duluan? Oh iya, mana duluan? Oke, yang pertama kalau tadi kemauan atau kemampuan. Iya. Ya. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Dua-duanya lebih bagus. Tapi kalau nggak ada, yang mana yang pertama kali duluan? Betul. Yang pasti adalah kemauan. Nah, Nah, betul. kemauan dulu. Ibaratnya kan kayak mau bikin ini ya, channel gitu ya. Saya nggak mampu nih untuk ngedit videonya, saya nggak Betul. mampu ngomong depan ini ya, mic Ya, ya, depan dan ini lain pokoknya. sebagainya, filter. Nah. Nah, tapi kalau kita ada kemauan, saya mau nih punya channel ya. Walaupun saya nggak tahu, nanti kan bisa searching tuh. Ya. Bisa betul. nanya sama Mbah. Mbah. Atau nanya sama teman-teman yang dia udah, lu bisa bikin channel gitu, caranya gimana ya? Kalau dia ada kemauan, pasti kemampuan pelan-pelan akan mengikuti. Akan Karena follow ya. bisa dipelajarin, betul ya. Betul. Skill itu adalah suatu kebiasaan atau pengetahuan yang kita ulang-ulangin, lama-lama kan akan jadi skill atau Ya, jadi kemampuan. terbiasa. Betul. Jadi kebiasaan yang diulang-ulang sepertinya akan jadi seperti biasa. Iya. Bener kan? Betul. Iya. Kayaknya kita kembali lagi ke pertanyaan, Pak. Boleh. Ini udah banyak lagi yang masuk ini. Daripada nggak kejawab lagi kan Yes. bahaya juga. Jadi ada satu pertanyaan yang menurut saya itu spesifik banget. Dia cuman bilang, Kak, bagaimana sih kalau kita nanya itu langsung menjurus ke intinya? Nanya langsung menjurus ke inti. Mungkin ada pakai pola apa? Oke. Kalau nanya langsung menjurus ke inti, Iya. ya udah. Misalnya ada cewek nih, ada cewek. Yes. Ada cewek sendiri. Apakah kita langsung bilang, Mbak, nikah yuk gitu kan? Lah itu kan menjurus. Yes. Iya kan? Langsung to the point istilahnya Iya, ya. to the point, betul. Setelah itu pasti digampar. Ya, tapi nggak apa-apa. Pertanyaan yang bagus adalah gimana kalau langsung ke core. Iya, core-nya. Kalau ke core berarti kita harus langsung terkait dengan topik. Topik. Jadi misalkan kayak tadi itu topiknya kan adalah bagaimana agar dia mau jadi nikah sama saya, gitu ya. Nah, berarti kita pertanyaannya ya tadi bisa dengan walaupun kalau tadi contoh